Hari ini, marilah kita berbagi firman Tuhan dengan judul Ibadah dan Pengampunan Dosa. Seberapa pentingkah ibadah dalam hidup keimanan kita? Apa yang akan terjadi bagi kita jika tidak ada ibadah dalam perjalanan kita ke kerajaan surga? Mari kita pikirkan persoalan-persoalan ini. Kita bisa beribadah dengan bebas. Tetapi sekarang undang-undang pemerintah diberlakukan dalam situasi yang mendesak. Lalu saat ini ibadah dibatasi. Kita bisa menyadari perbedaan ibadah dalam keadaan yang aman dan ibadah dalam keadaan yang mendesak. Kedua-duanya berbeda secara seluruhnya. Jadi hari ini mari kita belajar Alkitab untuk meyakinkan diri kita sendiri bahwa pengampunan dosa juga bisa diwujudkan Tuhan melalui ibadah. Jika kita melihat apa yang Alkitab katakan, ibadah penyembahan mulai dibentuk antara Tuhan dan manusia. Sejak kejadian, Adam dan Hawa berdosa. Kalau begitu, sifat paling mendasar dari ibadah adalah pertobatan dan pengampunan dosa. Orang yang tidak bertobat tidak bisa beribadah, dan orang yang tidak beribadah tidak bisa mendapatkan jalan untuk pengampunan dosa. Jadi, di dalam Alkitab, ada korban dari Kain dan korban dari Habel, bukan? Kata korban sama dengan kata ibadah. Ibadah Habel dan ibadah Kain. Mengapa kedua orang itu sudah beribadah? Karena manusia bisa pergi ke pohon kehidupan sesudah dosanya dihapuskan. Tuhan sudah mengajari Habel dan Kain jalan pengampunan dosa melalui ibadah. Setelah Habel dan Kain, setiap kali orang-orang beribadah kepada Tuhan, mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan dengan darah binatang. Hal ini turun-temurun selalu dilakukan selama ribuan tahun, sampai kepada zaman Musa. Pada zaman Musa, sebuah peraturan ditetapkan untuk beribadah kepada Tuhan. Sebelumnya, cara ibadah tidak begitu rumit dan tidak begitu susah. Tetapi pada zaman Musa, Tuhan menetapkan peraturan ibadah di Gunung Sinai dengan berkata, "Dari sekarang ibadahlah kepadaku menurut peraturan-peraturan ini. Inilah hukum perjanjian lama." Singkatnya, Tuhan telah mengajari mereka cara beribadah kepada Tuhan di dalam perjanjian lama. Perjanjian lama sudah menjadi sebuah bayangan dan gambaran untuk memperlihatkan perjanjian baru. Pada zaman perjanjian lama, semua ibadah dilakukan dengan menumpahkan darah binatang. Tetapi pada zaman perjanjian baru, Yesus Kristus menjadi anak domba dan korban penghapus dosa. Seperti itu, peraturan ibadah perjanjian baru ditetapkan. Ada ibadah yang sudah dilakukan pada zaman perjanjian lama dan pada perjanjian baru. Tanpa ibadah, pengampunan dosa sama sekali tidak bisa pernah diberikan. Jika tidak ada ibadah, tidak ada jembatan yang dapat menghubungkan antara manusia dan Tuhan. Sama seperti ini, ibadah itu sangat penting bagi iman kita. Ada seseorang menganggap rendah ibadah dan berkata, "Tidak apa-apa, kan cuma aku ikut kebaktian tepat waktu. Aku tidak usah berusaha banyak demi kebaktian." Tetapi ada peraturan dan hukum dalam perjanjian baru. Dan ada juga peraturan dan hukum dalam perjanjian lama, bukan? Cara beribadah di perjanjian lama ditulis di dalam kitab perjanjian lama. Dan cara beribadah di perjanjian baru ditulis dalam kitab perjanjian baru. Jadi tanpa ibadah, hidup kita dalam iman juga tidak akan pernah bisa berlanjut. Kita membutuhkan ibadah. Taman Eden sudah dipilih sebagai sebuah contoh bagi kita untuk kita bisa mengetahui dosa apakah yang sudah kita perbuat di hadapan Tuhan di surga. Melalui hal-hal yang sudah terjadi di Taman Eden, Tuhan menunjukkan kepada kita
bagaimana kita sudah berbuat dosa di surga dan yang telah diusirkan ke bumi ini, untuk kita menemukan kembali Firdaus yang sudah hilang. Tuhan ingin memeriksa batin kita melalui ibadah. Di padang gurun, Tuhan telah menguji orang Israel selama 40 tahun untuk mengetahui apa yang ada dalam hati mereka dan iman mereka. Tuhan sudah berfirman demikian, bukan? Jadi, melalui ibadah hari Sabat, setiap waktu doa pagi dan sore, dan semua ibadah hari-hari raya tahunan yang dilakukan setahun sekali, Tuhan selalu memperhatikan sikap dan pendirian kita terhadapnya. Dengan cara itu, pada waktu Dia menghakimi orang-orang yang meninggal di bumi ini, Dia memisahkan jiwa yang sudah bertobat dari jiwa yang tidak bertobat. Untuk itu, Tuhan sudah memberikan ibadah kepada kita. Tanpa ibadah, kepercayaan kita pun tidak ada. Mari kita baca Kejadian pasal 4 ayat 1. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannya Habil adik Kain, dan Habil menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Korban Kain dan korban Habil. Itulah ibadah yang pertama kalinya manusia lakukan di dalam Alkitab. Mengapa Kain dan Habil beribadah seperti ini? Mengapa mempersembahkan korban seperti ini? Di dalam korban ada makna dari pengampunan dosa. Bagaimana kita dapat memperoleh pengampunan dosa atas dosa-dosa yang kita lakukan pada masa lalu? Pertobatan dari semua dosa yang telah kita perbuat ditemukan di dalam tujuan ibadah. Oleh karena itu, jika ibadah itu tidak ada, itu sama dengan pengampunan dosa tidak ada, dan pertobatan pun tidak ada. Itulah sebabnya ibadah adalah unsur yang sangat penting dan yang tak bisa diambil dari hidup iman kita. Untuk kita beribadah kepada Tuhan dengan cara yang benar, sesuai dengan peraturan Tuhan. Apakah hari Sabat itu Sabtu ataukah Minggu? Kita juga sangat sensitif akan masalah ini. Kita menegaskan tanggal dan peraturan-peraturan apakah benar atau tidak, bukan? Dan mengecek Paskah itu sesuai dengan peraturan atau tidak. Kalau kita mempertimbangkan kedua ibadah Kain dan Habil, kedua-duanya sebagai lambang ibadah yang benar dan yang salah. Ibadah Kain itu salah, dan ibadah Habil itu benar, bukan? Jadi di dalam Kejadian pasal 4, korban Kain dan korban Habil, dua-duanya suatu pelajaran dari Tuhan bagi kita, untuk kita mengetahui bagaimana kita bisa memulihkan kembali Taman Eden, di mana Adam dan Hawa tinggal sebelumnya. Semua peraturan-peraturan perjanjian lama sudah diturunkan selama ribuan tahun, dan itu dituliskan pada zaman Musa. Ada catatan yang menjelaskan ciri-ciri khusus ibadah. Mari kita baca Imamat. Pasal 4 ayat 1 kita baca. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, apabila seseorang tidak dengan sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal yang dilarang Tuhan, dan ia memang melakukan salah satu daripadanya, maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi, sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban apa? Korban penghapus dosa." Tindakan yang perlu kita ambil untuk semua dosa kita dihapuskan adalah beribadah. Pada zaman perjanjian lama itu disebut korban, dan pada zaman perjanjian baru itu disebut ibadah. Kedua-duanya sama. Jika tidak ada ibadah,
Tidak ada juga loket yang melaluinya kita bisa menerima pengampunan dosa. Oleh karena itu, Tuhan membuat korban Habel terus diwariskan sampai zaman Musa. Dan pada zaman itu, dia mulai menyusun peraturan-peraturan dasar dan peraturan korban satu demi satu di dalam kitab suci. Inilah yang menjadi hukum perjanjian lama. Di dalam semua korban perjanjian lama ada penghapusan dosa. Dan orang-orang yang berbuat dosa harus bertobat melalui korban itu. Orang-orang berdosa mengekspresikan pertobatannya kepada Tuhan melalui korban. Tuhan melihat mereka bertobat melalui itu dan menghapuskan dosa mereka. Itulah korban, yakni ibadah. Mari kita baca ayat 13. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel dan jemaat tidak menyadarinya, sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan dan mereka bersalah, maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaah itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa. Lembu itu harus dibawa mereka ke depan kemah pertemuan. Lalu para tua-tua umat itu harus meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan itu di hadapan Tuhan. Dan lembu itu harus disembelih di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi harus membawa sebagian dari darah lembu itu ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikkannya 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir. Dengan cara itu, mereka membawa korban persembahan kepada Tuhan. Mereka menggunakan lembu sapi, domba, kambing, dan merpati sebagai korban persembahan. Alasan terutama semua peraturan itu ditetapkan adalah karena dosa. Ibadah adalah korban pada zaman dulu. Orang-orang berdosa menyadari dosa mereka dan memohon maaf kepada Tuhan dengan berkata, "Masa laluku penuh dengan dosa, ampunilah dosa-dosaku." Dan mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Itu sudah diubah sebagai ibadah pada zaman Perjanjian Baru. Korban mengandung pertobatan orang berdosa dan pengampunan dosa dari Tuhan juga. Jika tidak ada janji Tuhan atau perjanjian antara kita dan Tuhan yang sekarang disebut ibadah, dosa yang telah kita perbuat di surga dan yang membuat kita diusir di bumi ini tidak bisa dihapuskan dengan apapun. Banyak orang berkata, tidak usah cara lain selain dari kita percaya kepada darah Yesus Kristus di atas salib. Mereka berpikir bahwa segalanya bisa dilaksanakan tanpa ibadah yang dipersembahkan kepada Tuhan. Apa kata Alkitab tentang iman tanpa perbuatan? Iman itu sudah mati. Dikatakan bahwa kita harus menunjukkan bukti. Kita menyadari dosa kita dan bertobat dari dosa itu melalui perbuatan. Yesus telah berkata pada waktu dia menetapkan perjanjian baru, "Perbuatlah ini, bukan?" Dia tidak pernah berkata, "Pikirkanlah ini." Apa yang harus kita lakukan di dalam semua 66 kitab suci, kitab perjanjian lama dan perjanjian baru adalah korban, yaitu disebut ibadah. Yesus Kristus adalah siapa menurut peraturan Melkisedek. Ia adalah imam besar. Apa yang dilakukan imam besar? Apakah diperlukan imam besar jika tidak ada korban? Tidak diperlukan. Karena ada korban perjanjian baru, diperlukan Melkisedek, seorang imam. Jika tidak ada ibadah, sia-sialah peraturan perjanjian baru dan peraturan kebenaran yang menuruti cara ibadah Melkisedek. Sebab ibadah mengandung penebusan dosa, pengampunan dosa, pertobatan, dan semua dari ini. Setiap ibadah haruslah diperhatikan dan yang penting pada setiap saat. Kalau begitu, apakah ibadah itu? Apakah itu hanya berdoa dan menyanyikan pujian? Kita harus berdoa dan menyanyikan pujian dengan tahu itu memiliki makna apa. Dalam doa dan pujian kita harus ada pertobatan yang kita lakukan dengan segenap jiwa kita, segenap batin kita, segenap tenaga kita, dan segenap akal budi kita.
Cara kita memanjatkan pertobatan kita kepada Tuhan dan memohon pengampunan dosa adalah ibadah yang sedang kita lakukan hari ini. Jadi pada zaman Perjanjian Lama, apakah yang mereka lakukan setiap ibadah? Mereka menyembelih binatang dengan berkata, sebenarnya aku ini harus mati seperti binatang ini. Di situ binatang-binatang menumpahkan darah. Kematian binatang menggantikan kematian kita. Sebenarnya, kitalah yang harus mati seperti binatang itu. Tetapi, binatang-binatang dikorbankan sebagai ganti kita. Itu adalah korban binatang yang dibunuh, yang dipersembahkan kepada Tuhan. Itulah korban. Sudah ada korban Sabat pada hari Sabat. Ada korban yang tetap pada setiap pagi dan sore. Dan ada korban pada setiap hari-hari raya. Kalau tidak ada ibadah-ibadah itu bagi kita, kita tidak bisa menemukan kerajaan surga, hidup yang kekal, dan jalan keselamatan. Oleh karena itu, ibadah itu sangat penting bagi kita. Melalui proses dan makna itu, kita perlu mengingat dosa-dosa kita dan bertobat dari semua dosa itu. Dengan begitu, kita semua berpartisipasi dalam ibadah hari Sabat ini. Ibadah bukanlah hanya kita datang, menyanyikan nyanyian pujian, berdoa, dan mendengarkan khotbah dari pendeta. Kita harus datang kepada Tuhan pada ibadah dengan hati yang hancur dan patah. Seekor domba, seekor kambing, dan seekor lembu sapi telah menjadi korban bagi kita orang-orang berdosa yang harus mati. Kita harus mengingat kitalah yang harus mati, seperti binatang-binatang itu yang sudah dikorbankan. Korban-korban persembahan kepada Tuhan telah dikorbankan untuk menggantikan kita. Jadi itulah sebabnya mengapa kita selalu melihat pengorbanan Kristus yang telah datang ke bumi ini, dan yang telah disalibkan dan mengorbankan dirinya untuk kita. Kita harus mengingatnya melalui ibadah ini. Jadi, kita harus mawas diri setiap hari, agar kita bisa berani mendekati takhta kasih karunia. Itulah kenapa kita semua ikut serta dalam ibadah, bukan? Semua korban di Perjanjian Lama mengandung makna pengampunan dosa dan pertobatan orang-orang berdosa. Mari kita pastikan kebenaran ini sekali lagi di Imamat pasal 16. Pasal 16 ayat 6 kita baca. Kemudian Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri, dan dengan demikian mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Ia harus mengambil kedua ekor kambing jantan itu dan menempatkannya di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan, dan harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu, sebuah undi bagi Tuhan dan sebuah bagi Azazel. Lalu Harun harus mempersembahkan kambing jantan yang kena undi bagi Tuhan itu dan mengolahnya sebagai korban penghapus dosa. Tetapi kambing jantan yang kena undi bagi Azazel haruslah ditempatkan hidup-hidup di hadapan Tuhan untuk mengadakan pendamaian, lalu dilepaskannya bagi Azazel ke padang gurun. Melalui firman ini juga kita bisa tahu pengorbanan dilakukan supaya dosa kita dihapuskan. Pengampunan dosa merupakan tujuan utama ibadah. Jika kita hanya datang ke sini dan seolah-olah beribadah kepada Tuhan tanpa jiwa kita, kita harus waspada terhadap diri kita sendiri. Pada zaman Perjanjian Lama, binatang dikorbankan menggantikan dosa kita. Tetapi pada zaman Perjanjian Baru, siapakah yang menanggung dosa kita? Bapa Surgawi dan Ibu Surgawi, yang dilambangkan sebagai korban penghapus dosa, sedang menanggung semua dosa-dosa dan membawa dosa-dosa kita. Kita sudah berbuat dosa di surga dan berdosa sampai sekarang di bumi ini. Sekarang kita harus bertekad untuk hidup tidak terlibat dalam dosa-dosa itu di dalam Kristus dan harus ikut serta merayakan ibadah hari Sabat. Dan kita harus menaikkan kemuliaan dan ucapan syukur kepada Bapa Surgawi dan Ibu Surgawi yang memberikan pengampunan dosa dan bertobat dari dosa-dosa kita. Dengan melakukan itu, kita mendekati Tuhan selangkah demi selangkah setiap minggu sampai kita masuk ke dalam surga, bukan?
Di dalam Imamat pasal 16, Tuhan menjelaskan tentang makna pengampunan dosa melalui kambing jantan bagi Azazel dan kambing jantan bagi pengampunan dosa. Ayat 20. Setelah selesai mengadakan pendamaian bagi tempat kudus dan kemah pertemuan serta mezbah, ia harus mempersembahkan kambing jantan yang masih hidup itu. Dan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu dan kemudian melepaskannya ke padang gurun dengan perantaraan seseorang yang sudah siap sedia untuk itu. Demikianlah kambing jantan itu harus mengangkut segala kesalahan Israel ke tanah yang tandus, dan kambing itu harus dilepaskan di padang gurun. Kata kunci ibadah di Perjanjian Lama adalah pengampunan dosa. Seberapa besar dosa yang sudah kita perbuat di surga? Karena dosa kita, sangat banyak domba dan kambing dikorbankan selama 1500 tahun, dari zaman Musa sampai saat Yesus datang. Ketika binatang-binatang dikorbankan, bukan hanya sekedar menyembelih daripada binatang itu. Sebenarnya kitalah yang disembelih, karena binatang-binatang itu menggantikan bagi dosa kita. Inilah hakikat ibadah di Perjanjian Lama dan di dalam Perjanjian Baru. Orang-orang berdosa harus melihat kematian binatang itu dengan hati bertobat dan bertekad bahwa dia tidak akan berbuat dosa seperti itu lagi. Jika tidak ada ibadah, tidak ada jalan pertobatan, dan tidak ada kesempatan kita bisa menerima penghapusan dosa kita. Mari kita baca Ibrani pasal 7, ayat 11 kita baca. Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat, apakah sebabnya masih perlu seseorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Imamat berubah dari imamat Harun menjadi imamat Melkisedek. Dan hukum Perjanjian Lama berubah menjadi hukum Perjanjian Baru. Seperti firman di sini, manusia tidak bisa disempurnakan oleh imamat Lewi yang ditetapkan pada zaman Musa. Ibadah pada zaman itu tidak sempurna dan hanya sebagai contoh. Tetapi ibadah menurut peraturan Melkisedek itu yang sempurna. Hal yang paling penting dari ibadah menurut peraturan Melkisedek adalah Tuhan menebus semua dosa kita, bukan? Dengan darah kudus Tuhan, kita menerima hak anak-anak Tuhan dan pengampunan dosa, dan kita bisa kembali ke kerajaan surga untuk hidup selama-lamanya di sana. Itulah kasih Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu melalui ibadah, bukan? Memikirkan makna ini, mari kita baca Ibrani pasal 7. Ayat 21 kita baca. Tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh dia yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang kuat. Dan dalam jumlah yang besar, mereka telah menjadi imam karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjadi imam. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Yesus telah datang ke bumi ini dan mengorbankan diri bagi manusia sebagai imamat perjanjian baru. Apakah imamat itu bisa beralih kepada orang lain? Itu tidak bisa beralih kepada orang lain. Imamat Yesus tidak akan pernah beralih kepada orang lain. Jika Yesus Kristus mempunyai suatu imamat, itu berarti harus ada korban, yaitu ibadah yang harus dipersembahkan kepada Tuhan, bukan? Ketika ada korban, imamat diperlukan, dan imamat bisa menjadi imam, bukan? Mari kita baca ayat 25.
Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, melalui imamatnya yang tidak bisa beralih kepada orang lain. Yesus sanggup menyelamatkan dengan sempurna orang yang datang kepada Tuhan, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Demikianlah ajaran Alkitab. Jika begitu, imamat macam apa yang dimiliki oleh Yesus? Mari kita baca Ibrani pasal 5 ayat 8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi apa? Menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Pada akhirnya disebutkan bahwa imam besar ada. Ini bermaksud bahwa ada ibadah. Yesus adalah imam besar menurut peraturan dari Melkisedek. Jadi, kita perlu mengerti arti benar tentang peraturan Melkisedek. Melkisedek muncul di Kejadian, pasal 14 ayat 17. Melkisedek seorang imam Tuhan yang sudah memberkati Abraham dengan roti dan anggur, bukan? Jika Yesus menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, itu berarti bahwa dia tetap menuruti peraturan dan cara dia, bukan? Siapakah yang melakukan itu? Menurut Alkitab, Yesus Kristus adalah imam besar menurut peraturan Melkisedek. Sekarang mari kita lihat dengan apakah Yesus sudah memenuhi peraturan Melkisedek sebagai imam besar. Mari kita baca Matius pasal 26 ayat 17. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Simbol Melkisedek adalah roti dan anggur. Yesus Kristus yang menuruti peraturan Melkisedek sudah menjalankan peraturan sebagai imam besar dengan cara apa? Ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Untuk apa? Untuk pengampunan dosa." Seperti Melkisedek yang muncul pada zaman Abraham, memberkati Abraham dengan roti dan anggur. Kristus yang datang sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek pada zaman Perjanjian Baru, bagaimanakah melakukan hal yang sama? Dia sedang mengadakan apa dengan roti dan anggur? Dia mengadakan perjanjian baru. Di Yohanes pasal 6 ayat 54 tentang perjanjian baru, dia berkata, "Barang siapa makan daging anak manusia dan minum darahnya, ia akan mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkannya pada akhir zaman." Karena ada daging dan darah anak manusia, Tuhan mengakui kita sebagai anak-anaknya dan memeteraikan kita, bukan? Saudara-saudari, perjanjian ini dilakukan dengan apa? Itu dilakukan dengan ibadah. Paskah di mana perjanjian baru sudah diumumkan Allah mengadakan ibadah. Dan hari Sabat yang sudah disebut Yesus dengan berkata, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat," juga ibadah. Dan korban tetap setiap hari juga ibadah. Dalam segala tahap, untuk kita bertobat dari dosa kita, menerima pengampunan dosa, dan kembali ke kerajaan surga. Pengampunan dosa dan pertobatan tidak bisa diwujudkan tanpa ibadah. Saya dan saudara-saudari ingin kembali ke kerajaan surga. Kita sedang mempersembahkan ibadah yang layak diterima Tuhan. Hal itu pun cukup membuat kita orang-orang yang paling diberkati di antara 7,7 miliar orang di atas bumi ini, bukan? Peraturan Melkisedek tidak bisa beralih kepada orang lain. Dan ibadah menurut peraturan itu tidak akan berubah sama sekali.
Jadi marilah kita memuliakan Bapa dan Ibu di dalam perjanjian baru sampai akhir. Saya harap kita semua kembali ke kerajaan surga. Saya menutup khotbah. Terima kasih.